Mari kita amati gambar berikut. Di sini terdapat garis K dan garis L yang saling sejajar dan berpotongan dengan garis M. Perpotongan garis tersebut menghasilkan beberapa sudut. Nah, kita akan membahas sudut-sudut tersebut. Beberapa jenis sudut yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, sudut dalam. Sudut-sudut dalam itu adalah sudut yang berada di antara garis K dan garis L. Sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Kemudian yang kedua adalah sudut luar. Sudut-sudut luar adalah sudut yang berada di luar garis K dan garis L, seperti sudut 1, 2, sudut 7, dan sudut 8. Yang ketiga, ada sudut-sudut sahadap. Sudut-sudut sahadap besarnya sama. Sudut sahadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama, seperti sudut 1 dan sudut 5. Kedua sudut ini menghadap ke arah sebelah kiri atas. Kemudian sudut 2 dan sudut 6 menghadap ke arah yang sama, yaitu sebelah kanan atas. Jadi sudut sahadap di sini ada sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, kemudian sudut 4 dan sudut 8. Jadi misalkan sudut 1 besarnya adalah 120 derajat, maka sudut 5 besarnya juga 120 derajat. Jika sudut 2 ini besarnya adalah 60 derajat, maka sudut 6 besarnya juga 60 derajat. Yang keempat, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut dalam yang saling berseberangan. Ingat tadi sudut dalam adalah sudut yang berada di antara garis K dan garis L ini. Sudut dalam berseberangan berarti sudut dalam yang saling berseberangan, terletak berseberangan, seperti contohnya 3 dan 5 dipisahkan oleh garis M. 4 dan 6 juga terletak berseberangan, dipisahkan dengan garis M juga. Kemudian besar sudut dalam berseberangan ini besarnya sama. Pasangan sudutnya tadi adalah sudut 3 dan sudut 5, kemudian sudut 4 dan sudut 6. Yang kelima, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan yaitu adalah sudut-sudut yang berada di luar atau sudut-sudut luar yang saling berseberangan. Sudut luar tadi adalah yang berada di luar K dan luar L. Ada satu berseberangan dengan sudut 7, sudut 2 berseberangan dengan sudut 8.
berseberangan luar. Sudut 1 dan sudut 7, kemudian sudut 2 dan sudut 8. Ini besar sudutnya juga sama. Jadi sudut 1 dan sudut 7 besarnya sama. Sehingga misal sudut 1 adalah 120 derajat, maka sudut 7 besarnya juga 120 derajat. Begitu juga dengan sudut 2 dan 8. Misalkan sudut 2 besarnya 30 derajat, maka sudut 8 besarnya juga 30 derajat. Yang keenam, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yaitu sudut dalam yang terletak pada pihak yang sama atau tidak berseberangan, seperti sudut 3 dan 6. Mereka adalah sudut dalam sepihak, artinya sudut dalam yang tidak berseberangan atau berada pada pihak yang sama. Kemudian sudut 4 dengan sudut 5 juga merupakan sudut dalam sepihak. Sudut 3 dan 6. Dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 5. Pasangan sudut sepihak ketika dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita misalkan kita menjumlahkan sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3 ditambah sudut 6, maka hasilnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 4 dijumlahkan dengan sudut 5. Maka hasilnya juga 180 derajat. Selanjutnya ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yaitu sudut luar yang terletak pada pihak yang sama atau tidak berseberangan. Contohnya adalah 1 dan 8. Sudut 1 dan sudut 8 ini berada pada pihak yang sama dan dia tidak berseberangan. Kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Kedua sudut tersebut juga merupakan sudut luar yang berada pada pihak yang sama atau tidak berseberangan. Berarti pasangan sudutnya adalah sudut 1 dan sudut 8, kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Pasangan sudut luar sepihak ini jika kita jumlahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Sudut 1 ditambah sudut 8 hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut 2 ditambah sudut 7 hasilnya juga 180 derajat. Oke, di sini ada sebuah contoh di mana kita diminta untuk mencari nilai X. Berapa nilai X-nya? Jika kita amati pada gambar tersebut, sudut tersebut merupakan sudut dalam berseberangan. Maka dari yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama. Sehingga kita dapat menulis 3x ditambah 60 sama dengan 120. 3x sama dengan 120
dikurangi 60. 3x sama dengan 60. Sehingga x-nya adalah 60 dibagi 3, diperoleh nilai x sama dengan 20. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini gambar tersebut menunjukkan sudut luar sepihak karena dia berada pada pihak yang sama atau dia tidak berseberangan. Sebelumnya kita tahu bahwa pasangan sudut sepihak ketika dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut ini dengan sudut ini ketika kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka kita dapat menulis 5x ditambah 150 sama dengan 180. Maka 5x sama dengan 180 dikurangi 150. Sehingga 5x sama dengan 30. Maka x-nya adalah 30 dibagi 5. Diperoleh nilai x-nya adalah 6.